Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Ya, silakan Pak Frans. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sebentar, Pak. kita matikan dulu. Oke, siap Pak. Bisa open cam Pak? Belum bisa nih kayaknya, soalnya baru-baru aja gabung. Oke. Enggak apa-apa Pak. Yang penting suara Bapak yang keluar sudah ada. Ya. Ya. Ada yang mau disampaikan Pak Frans? Ya, saya hanya mau tanya gini kan. Ya. Pada beberapa malam yang lalu saya juga pernah gabung dengan Ibu. Ya, iya Pak Frans. Ya, yang saya tanyakan, Ibu kan asalnya kan dari percayaan sebelah ya, ya dari Iya, Muslim. Pak. Iya Pak. Nah, terus sekarang gimana Bu anunya? Keluarga yang ditinggalkan tuh. Oh iya. Ya biasa ya Pak ya, kalau di awal itu memang keluarga shock ya. Itu rata-rata seperti itu, pasti marah sekali, tidak bisa menerima ya. Dan tentunya juga mengalami berbagai hujatan lah ya dari keluarga sendiri, kemudian penolakan dan sebagainya. Tetapi ya namanya kita diajarkan oleh Tuhan Yesus ilmu kasih ya Pak ya. Jadi kita tetap mendoakan mereka ya, mendoakan mereka, dan semakin mereka menolak kita, kita semakin mengasihi mereka gitu. Nah, puji Tuhan akhir-akhir ini gitu ya. Jadi adik-adik saya tertua ya dari 7 bersaudara. Itu mereka sudah mulai menjalin silaturahmi kembali Pak ya. Jadi mereka sudah biasa, seperti kemarin saya menikahkan anak, itu semua saudara saya datang ya. Jadi jadi pas di foto keluarga semua berhijab kecuali saya gitu. Oh gitu ya. Ya puji Tuhan ya Pak ya. Jadi adik-adik saya sudah bisa menerima saya sebagai kakaknya kembali, tetapi walaupun dari sisi keimanan tentunya mereka belum bisa menerima ya. Tapi itulah urusan mereka dengan Tuhan tentunya ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksa. Tentunya kalau masalah penginjilan, mereka sangat setia mengikuti penginjilan saya di YouTube ya. Jadi pasti mereka juga sudah mendengar Injil dengan sangat-sangat baik gitu ya. Nah, tetapi karena mereka mungkin belum membuka hati atau memang kekeh gitu ya, itu bukan bagian saya untuk itu. Tentunya kita selalu mendoakan, tetapi itu kita serahkan kepada Tuhan saja gitu Pak. Yang penting Injil sudah kita beritakan dengan baik. Iya benar. Begitu Pak Frans. Ya.
Ini saya mau sharing sedikit, Bu. Jadi Oke Pak, silakan Pak. ada pernah cerita rekan saya sekantor. Jadi Mm-mm. dia tiba-tiba masuk ke ruangan saya, padahal kerjanya kan beda ruangan gitu. Oh iya, Lalu iya Pak. dia bilang seperti ini, Ya, orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dia bilang. Ya nggak ya. mungkin lah, dia bilang gitu. Terus saya kok merasa terpanggil untuk menjawab itu. Iya. Terus saya bilang gini, sama artinya kamu mengira bahwa orang Kristen itu bodoh, orang Kristen itu tolol. Iya. Iya. Lalu saya bilang gitu, itu kepala dinas kita tuh kan orang Kristen itu, sarjana. Apa kamu kira dia tuh bodoh? Iya. Nah, jadi gimana ya, mereka tuh melihat kita tuh dari Sebelah sisi, mata. ya, nah itu Bu. Iya, iya. Terus Bapak menjelaskan apa lagi Pak selain itu tentang ketuhanan Yesus? Sebenarnya Bu, seperti apapun kita menjelaskan tuh kayaknya sulit mereka bisa menerima tuh. Ya, karena Misalnya, mereka tidak buka hati ya, tidak buka pikiran, tidak buka ya, pikiran. Ya, salah satu tadi kan dia katakan seperti ini, ya. mengatakan Yesus itu Tuhan, nggak Mm-mm. mungkin loh itu. Nah, Mm-mm. makanya saya bilang tadi kan berarti kamu mengira orang Kristen itu bodoh, Ya, padahal yang bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat sesuatu yang canggih itu rata-rata orang Kristen. Saya bilang, coba lihat, saya bilang penyanyi Indonesia Idol tuh. ya, Kan banyak dari kalian kok yang terpilih Kristen. ya, Pemain-pemain badminton tuh saya bilang di dunia itu kan rata-rata orang Kristen yang muncul. ya. Ya, itu kan Negara-negara maju rata-rata negara Kristen, ya, Pak. iya. Saya bilang coba tunjukkan, saya bilang prestasinya kalian tuh. Mm-mm. Hampir nggak ada. Ya, sesuatu yang yang standar-standar aja, yang biasa-biasa aja. Nah, itu saya bilang buktinya bahwa orang Kristen itu adalah orang yang diberkati. Ya, Gitu, Bu. dia jawabnya Pak. Ya, tetap nggak bisa masuk kayaknya, nggak bisa jawab dia. Ya, karena biasanya mereka bisa bertanya tapi tidak bisa ditanya, Pak. Ya, Ya kan? pernah juga sekali pengalaman. Jadi itu ada anak dari Bandung ya, Mm-mm. dari Bandung, terus dia kan ke tempat saya, Ya, ke Kalimantan lah gitu. iya Lalu Pak. dia bilang, Pak, saya lihat di sini banyak orang Kristen ya. Ya, saya bilang banyak di sini, hampir 50% Kristennya. Orang Kristen tuh pintar-pintar, kaya-kaya apa ya? Lalu spontan saya jawab, karena mereka, saya bilang, menyembah Allah yang benar. Iya. Dia tuh bengong dia. Ya, Mm-mm. ya. Nggak tanya lagi, Allah yang mana tuh Pak? Nggak. Kayaknya dia nggak nyampe mikirnya ke sana tuh loh. Iya, Nggak paham. nggak paham. Memang benar, jadi mereka tuh seperti apa ya, ditutupi selaput gitu loh, ditutupi terselubung. Itu yang menutupi itu ini Pak, selaput dosa Pak. Oh gitu ya Bu ya. Ya, dosa yang menutupi diselubungi oleh kabut dosa. Jadi mereka tidak bisa, kan dikatakan orang yang berada dalam kegelapan tidak akan bisa melihat terang, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya, Kecuali memang mereka ada kerinduan untuk mengenal terang itu gitu. Untuk ada kerinduan untuk mengenal Tuhan yang benar itu. Baru Tuhan nanti Roh Kudus itu bekerja gitu, Pak, untuk membawa mereka kepada terang itu. Gitu kan? iya, Iya. iya, iya. Tuh. Iya, sebenarnya kalau mereka mau tahu Yesus itu adalah Tuhan, sekarang kan mereka juga bisa ya dengan sarana prasarana sekarang
mereka sebenarnya bisa membaca Alkitab, ya kan? Seharusnya orang-orang yang memang pengen tahu Kristen tuh nyembah manusia apa nyembah Tuhan, pelajarin dong, baca dong Alkitabnya, ya kan? Baca Iya. langsung. Yesus tuh Tuhan apa manusia? Manusia saja gitu. Mereka kan taunya hanya manusia, tidak ada di Alkitab tulisan Yesus hanya manusia, itu tidak ada. Iya. Ya kan? Banyak sekali ayat-ayat pendukung yang mendukung bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya seperti kemarin ya, yang Bapak bukan yang bilang ya, yang waktu kelahirannya Yesus Kristus, para gembala di padang didatangi oleh malaikat, dan malaikat ini memberitahukan hari ini sudah lahir bagimu, ya kan, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah itu kan kesaksian malaikat, itu kesaksian tertinggi itu, bukan kesaksian manusia, tapi kesaksian malaikat sorga gitu. Iya. Malaikat sorga saja mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu apa pula kapasitas manusia-manusia berdosa ini mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, kan gitu. Iya. Waktu Tuhan Yesus dibaptis juga kan ada kedengaran suara dari langit. Betul. Ya, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya dengarkanlah kan? dia. Iya, dengarkanlah dia. Begitu. Dan banyak sekali pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu tepat, bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Iya kan? Iya. Nah, aku yang adalah guru dan Tuhanmu saja membasuh kakimu. Ya kan? Nah, Iya. kamu pun harus saling membasuh kakimu gitu. Itu apa kurang gitu pernyataan Tuhan Yesus. Belum lagi di kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Iya. Siapa yang maha kuasa kalau bukan Tuhan? Bahwa dia adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu kan pernyataan ini sangat sama dengan yang disampaikan oleh Allah Jehovah di Perjanjian Lama. Ya, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Iya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sangat jelas sekali benang merahnya. Iya. Gitu. Itu Pak ya. Tapi memang tugas kita, bagian kita hanya menjelaskan. Masalah mereka mau terima, mereka mau ngerti, atau mereka mau tidak mau tahu. Yang penting di kepala mereka Yesus bukan Tuhan. Memang itulah yang diajarkan oleh agamanya gitu kan. Ya, Iya. itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita adalah memberitakan kebenaran, memberitakan Injil itu kan, itu Pak ya. Jadi kita nggak usah pikir juga lah, mereka mah dijelaskan seperti apapun nggak mau percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita jalan terus menjelaskan gitu. Memang Dan lagi sekarang Bu, ya kelihatannya pembalasan tuh sudah apa ya, sudah nyata. semakin nyata. Iya. Iya. Seperti misalnya kan ada teman saya, dia dari kepercayaan sebelah, Ya. dia sangat bangga dengan si Ahmad Dedat yang Oh, Ahmadidat, guru Ya, besar Ahmad itu, guru besarnya kamu ya alam. dari Afrika tuh ya. Iya, Afrika. Itu gurunya Zakir Naik itu Pak. Iya. Ya. Nah, dia bangga. Saya bilang kamu kurang tahu persis kamu apa yang terjadi dengan Ahmad Dedat. Iya. Dia kan setelah dia kalah debat di Di Australia, Guangzhou. kalau nggak salah ya. Nah, debat itu kan dia kan lalu dalam kondisi apa ya, stroke atau terkunci gitu ya. Tidak bisa bergerak Pak, dan Ya, ngomong pun tidak bisa. Ya, selama 9 tahun. Terus Ya. saya bilang, kamu tahu nggak bahwa selama 9 tahun tuh harta bendanya habis Ya. untuk mengobati dia. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan mengenaskan. Ya. Dan ini lagi juga ada terjadi yang baru-baru ini kan, yang siapa tuh yang naruh Alkitab di pantatnya tuh? Gustan Pak. Ya, Agustan. Nah kan itu sudah, Iya, menantang-nantang Tuhan. ya, sudah Dan jelas, itu- sudah jelas. Iya, dan itu parah sekali karena 2 minggu setelah dia meninggal, istrinya juga meninggal itu Pak. Oh, itu ya. Iya, ya kan. Jadi memang janganlah menantang-nantang Tuhan Yesus. Kan di Alkitab sudah jelas dikatakan Pak, betapa beratnya hukuman yang harus diterima oleh dia
yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menghina roh kasih karunia. Ya kan? Itu jelas. Menginjak-injak anak Allah. Anak Allah siapa? Yesus Kristus kan? Mengatakan Yesus bukan Tuhan lah, mengatakan dia bla 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 bla, memfitnahnya dia segala macam. Ya kan? Dia menikah lah, dia beranak lah, itu kan semua menghina. Ya, menginjak-injak anak Allah. Ya kan? Betapa beratnya hukuman yang harus diterima oleh dia yang menginjak-injak anak Allah. Ya, yang menganggap najis darah perjanjian. Yang menganggap najis darah perjanjian itu artinya yang menghina penyaliban. Itu Pak. Ya. Dengan mengatakan salib itu, penyaliban itu nggak ada. Itu sudah menghina penyaliban. Ya kan? Dan mengatakan Yesus tidak disalibkan tapi diserupakan, misalnya itu juga menghina penyaliban. Dan di nas lain di Alkitab dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kan jelas begitu Pak ya. Jadi memang untuk orang-orang yang memang orang-orang yang akan binasa itu dia tidak pernah akan mengerti makna dari penyaliban itu gitu. Ya, benar. Bagi mereka itu satu hal yang tidak mungkin ya terjadi gitu. Kok Tuhan disalib, kok Tuhan mati segala macam kan? Padahal yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus Kristus. Dalam keadaannya sebagai manusia dia telah menyerahkan nyawanya, ya kan? Nah, jadi dalam keadaannya sebagai manusia gitu. Sementara keilahiannya pergi kan, pada saat itu dia berseru, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Karena keilahiannya itu tidak bisa bersatu dengan dosa yang dia tanggung, yang diletakkan di pundaknya, yang sedang dia sandang, yang sedang dia pikul, dosa seisi dunia gitu. Nah Allah itu yang maha kudus ini tidak bisa berhampiran dengan dosa, makanya waktu itu keilahiannya pergi gitu Pak. Itu menandakan bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus ini sedang menanggung dosa seisi dunia. Nah, dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kok dikatakan terkutuk? Iya, karena kita sebenarnya yang terkutuk, orang berdosa ini, tetapi diambil alih oleh Yesus Kristus. Makanya kutuk kita ditanggung oleh dia, dosa kita ditanggung oleh dia. Dia yang maha kudus, jadi dia yang maha mulia, akhirnya jadi yang terkutuk karena kita gitu Pak, bukan karena dia mah orang tidak berdosa, ya kan, manusia ilahi nggak berdosa, kudus, jadi dia terkutuk karena kita gitu. Nah itu nggak banyak dipahami gitu Pak ya oleh mereka. Tapi tugas kita ya tadi, bagian kita menjelaskan, memberitakan Injil. Kalau mereka misalnya menerima, Tuhan membuka hati dan pikiran mereka, ya puji Tuhan, ya kan. Tapi kalau mereka menolak, yaitu urusan mereka dengan Tuhan juga nantinya. Dan tentunya mereka sudah tidak bisa berdalih ketika mereka berdiri di depan hakim yang agung itu. Nggak bisa berkata, aduh saya kan nggak pernah mendengar Injil, jadi saya nggak tahu gitu. Nggak bisa, karena sekarang Injil dari mana-mana sunter sekali diberitakan gitu, di media sosial, di mana, bahkan Alkitab pun sekarang sudah bisa dibaca oleh semua orang, tinggal diupload dari Play Store kan Pak ya. Gitu. Kalau dulu masih saya mau tanya nih Bu, ya, Pak. Ada sesuatu yang kurang jelas. Kan ada pernah dikatakan apabila menghujat Roh Kudus, maka itu dosa yang tidak dapat diampuni. Gimana maksudnya itu Bu? Ya, menghujat Roh Kudus itu ya seperti yang dilakukan oleh Agustan, oleh Yahya Waloni ya, bahwa dia mengatakan Roh Kudus itu Roh Kudis gitu loh. Itu kan menghujat, salah satunya menghujat kayak gitu kan. Jadi tidak menganggap Roh Kudus itu punya kuasa gitu Pak. Gitu. Sementara kalau kita lihat di ayatnya bahwa menghujat anak manusia masih bisa diampuni, tapi kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, gitu kan? Nah, kenapa menghujat anak manusia bisa diampuni? Ya karena Yesus Kristus dalam posisinya sebagai manusia waktu dia datang ke bumi kan, ya 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Tetapi dalam posisinya sebagai anak manusia itu masih bisa diampunin, ya. Karena Tuhan Yesus pun sering berkata ketika dia dihina, ketika dia dihujat, bahkan ketika di kayu salib pun dia masih berkata, ya
Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Nah, tapi kalau menghina Roh Kudus itu fatal akibatnya. Gitu. Fatal karena Roh Kudus itu roh Allah ya, roh Allah ya. Berarti kan sama menghina Allah gitu. Gitu, Pak. Jadi hati-hati sekali kita dengan Roh Kudus, jangan dimain-mainkan gitu. Fatal. Gitu Pak Frans. Iya. Satu lagi Bu, saya agak apa ya? Agak kurang jelas. Iya, Pak. Jawaban Ibu malam kemarin ya, setelah saya pernah gabung. Ya. Ada kata-kata yang seperti ini mengatakan, Ya. jikalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia. bahwa dia, maka firmanku itulah yang menjadi hakimmu. Maksud itu gimana Bu? Lebih spesifiknya tuh. Ini Pak. Ini sebenarnya firmanku lah yang menjadi hakimmu itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang tidak percaya, Pak. Yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya, adalah Allah itu sendiri. Atau Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya sama aja gitu ya. Jadi yang menghakimi mereka nanti firmannya, yaitu Alkitab ini Pak. Jadi semua firman Allah yang ada di Alkitab itu, orang yang seperti itu harus diapakan, ya binasa di neraka kan. Nah itu yang menghakimi adalah firmanku. Ya semua seperti yang tertulis di Alkitab. Gitu Pak. Begitu. Iya. Jadi pada mereka nanti akan terjadi seperti apa yang sudah ditulis di Alkitab bagi orang-orang yang tidak percaya, gitu. Ya. Kalau Paulus gitu nih, apa yang saya pikirkan nih saya tanyakan. Iya Pak. Rasul Paulus kan terkesan apa ya, semacam membuat ajaran baru gitu. Terkesan seperti itu tuh. Itu yang sebenarnya itu gimana tuh Bu? Ajaran baru misalnya apa Pak? Yang berbeda dengan ajaran Yesus. Ada nggak yang berbeda dengan ajaran Yesus? Contohnya Pak? Aduh apa ya? Tentang bersunat. Kan banyak dipertentangkan oleh teman-teman Muslim kan. Paulus bilang kalau kamu bersunat, kamu lepas dari Kristus. Nah, di situ terkesan seperti ini. Ya. Terkesan seperti ini. Ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, pesannya itu kurang. Perlu ditambahkan lagi oleh Rasul Paulus. Gimana itu? Contohnya apa, Pak? Contoh realnya, Pak. Yang dianggap ditambahkan itu yang mana, Pak? Aduh, gimana tuh ya? Enggak, Bapak bisa bicara begitu, Pan, pasti ada dasarnya, Pak. Iya. Iya, itu contoh realnya yang Bapak pahami gitu ya. Itu kan dari kepercayaan sebelah kan mengatakan. Oh, dari mereka. Kalau mereka iya Pak, karena mereka nggak paham, ya kan? Nah, ini maksud saya ini Bapak bertanya ini tentang apa dari teman-teman sebelah yang memang selalu mereka berkoar-koar bahwa Kristen ini dibuat oleh Paulus gitu kan, agamanya Paulus gitu kan, agama ciptaan Paulus gitu. Ya, kita mengerti karena mereka kan memang nggak paham, ya kan. Nah, sebenarnya Pak, Rasul Paulus itu rasul yang luar biasa ya. Pertama, dia punya pendidikan tinggi, ya kan. Kalau yang rasul-rasul yang lain yang melayani bersama-sama dengan dia itu kan ada yang nelayan, ya kan ya, ada yang macam-macam profesinya gitu. Tapi kalau Rasul Paulus itu sangat cerdas sebenarnya, makanya Tuhan memilih dia gitu, memilih dia untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, gitu kan. Nah, dalam surat-suratnya Rasul Paulus, dari gaya bahasanya Rasul Paulus itu memang agak sulit untuk dipahami kalau
dibacanya serampangan gitu Pak ya. Jadi Ya. kita kalau membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus harus dibaca seluruhnya gitu. Jadi mungkin satu perikop itu kita baca semua supaya ada konteksnya kita bisa lihat gitu. Ya kan? Tapi kan teman-teman muslim ini kalau nyomot-nyomot ayat Alkitab kan sembarangan. Suka-suka dia gitu kan. Nah, jadi makanya dia selalu gagal paham Pak dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi prinsipnya Rasul Paulus itu adalah rasul yang sangat sangat militan ya, sangat militan dengan ajaran Tuhan Yesus sebenarnya Pak. Makanya dia berkata hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana Ya. mungkin kalau dia menentang ajaran Kristus, lalu dia punya moto seperti itu kan nggak logis gitu, ya kan? Ya. Bahkan dia siap menderita ya waktu pelayanannya Bapak kan pasti baca di Alkitab, dia didera, ya kan? Berkali-kali keluar masuk penjara karena memberitakan Injil Kristus, ya. Kemudian dia juga dipukuli, diludahi, ya kan? Hampir Ya. ditenggelamkan, hampir karam kapal entah berapa kali. Bahkan terakhir masuk ke penjara di Filipi itu kan dengan siapa satu lagi temannya itu yang mereka menyanyi di dalam penjara memuji Tuhan, tahu-tahu penjaranya bergoyang, bergoncang, pintu-pintu penjara semua terbuka, ya kan? Ya. Itu rasul yang sangat militan Pak ya, dia sudah nggak memikirkan dirinya lagi gitu untuk memberitakan Injil ke semua bangsa-bangsa non Yahudi. Nah, bagaimana mungkin dikatakan Rasul Paulus ini menentang ajaran Yesus gitu ya kan? Cuman memang gaya bahasanya agak ini ya, bombastis gitu ya. Kalau saya katakan gaya bahasa Rasul Paulus itu bombastis gitu. Jadi kalau orang yang kurang-kurang tajam analisanya itu bisa salah paham Pak. Begitu. Ya. Iya, tidak mungkin dia berani mati untuk Kristus kan? Mati pun kan dipenggal Pak Ya. oleh Kaisar Nero, ya kan? Ya. Bagaimana mungkin dia melawan ajaran Kristus lalu dia berani mati untuk Kristus? Itu kan sangat kontradiksi gitu, ya kan? Tidak logis, begitu Pak. Jadi kalau teman-teman sebelah mengatakan A I U E O itu kita maklumi, memang mereka tidak mengerti, gitu Pak. Ya. Heeh. Dan Gitu Pak. dan menurut saya Ya. Allah yang kita sembah dan Allah yang mereka sembah itu beda. Oh, sangat beda sekali Pak. Ya. Sangat berbeda. Pertama mengenai secara doktrinal itu sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Ya kan? Secara doktrinal, ya. Nah, terus juga secara moral itu pun standarnya sangat berbeda banget gitu, ya. Ya. Kemudian jalan keselamatannya itu bertolak belakang gitu. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, mereka oleh usaha Ya. manusia, perbuatan baik, ya kan, amal soleh dan sebagainya gitu. Itu enggak kalau kita dengan mereka punya Allah yang sama, itu nggak bisa terjadi seperti itu. Pasti Allah yang sama punya satu konsep gitu Pak untuk semuanya itu, ya kan? Bahkan Allah mereka menciptakan buminya datar, Allah kita menciptakan bumi bulat, itu kan sudah beda Pak. Ya. Iya. Harus paham itu ya, simple kok membedakan itu, sangat gampang. Ya. Gitu ya, puji Tuhan. Itu. Oke Pak Frans, ada lagi Pak? Sudah, nanti saya gabung lagi. Oke siap Pak. Terima kasih ya Pak Frans ya. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Ya mungkin ada teman lagi yang mau naik. Thank you Pak Frans. Tuhan Yesus berkatin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya Pak, amin.